Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fadilah dengan NIM 2892150003. Prodi Manajemen, mata kuliah Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Pak Darmenis SEMM. Islam sebagai agama di dalamnya mengandung konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta, hablum minallah, maupun dalam hubungan sesama manusia, hablum minannas. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam. Pertama, akidah yang komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah. Kedua, syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah meliputi sebagai bidang kehidupan, antara lain yang berhubungan dengan ekonomi atau harta dan perniagaan, disebut muamalah maliyah. Ketiga, yaitu ada akhlak, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan diri sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah. A. Agama dan ekonomi. Secara umum, agama diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta, dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan juga dalam kehidupan manusia, sehingga membawa kepada pola bahwa agama yang menentukan perilaku maupun tujuan bagi kehidupan manusia. Ritualisasi, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, peraturan, serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau dengan alam, sehingga agama dapat disatukan dengan ilmu ekonomi. Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan supaya manusia secara perorangan atau pribadi atau kelompok, keluarga, suku, bangsa, organisasi, negara dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, yang dihadapkan pada sumber daya pemuas yang terbatas, oikonomia, yang terdiri dari oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Dalam bahasa Arab disebut istisad yang artinya umat yang bertengahan, atau bisa diartikan menggunakan rezeki atau sumber daya yang ada di sekitar kita. Hubungan agama dengan pengembangan ekonomi dapat dijadikan kajian dalam upaya mencoba memahami peran yang dijalankan agama di dalam masyarakat. Dengan cara pandangan positivistik, tidak dipatuhi oleh pemeluknya, sebagian besar di dunia dengan adanya peran agama, kita dapat berharap suatu etika agama. Kita dapat mengurangi rasa cemas dan takut. Agama juga berfungsi menciptakan norma-norma sosial yang mempengaruhi ekonomi. Ajaran agama tersebut menganjurkan agama selalu bekerja keras, tahan cobaan dan hidup hemat, dan juga selalu berusaha tiada henti dan putus asa. Selanjutnya yaitu ke B, ekonomi dalam Islam. Ekonomi dalam Islam adalah suatu kesatuan dengan ajaran Islam lainnya. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan aturan sholat, puasa, berumah tangga, dan aturan lainnya. Jika ada umat Islam yang menganggap dirinya muslim, maka ia tidak boleh menolak aturan Islam dengan aturan ekonomi Islam. Islam dan ekonomi adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan oleh satu sama bagian. Banyak yang berpikiran bahwa ekonomi berbeda dengan Islam. Islam hanya mengatur ibadah sedangkan tidak mengatur ekonomi. Tentu saja ini keliru. Islam adalah agama rahmah lil alamin yang artinya mengatur keseluruhan sektor manusia. Untuk itu segala aktivitas manusia mengajar pada landasan dan prinsip Islam. Ekonomi dalam Islam diantaranya mengatur hal-hal seperti: yang pertama ada cara berhutang, yang kedua menunaikan zakat, yang ketiga membeli mata uang, yang keempat melarang riba, yang kelima cara menunaikan transaksi dengan akuntabel. Untuk itu, ekonomi dalam Islam bersifat prinsip-prinsip dasar.
sedangkan teknisnya tergantung kepada zaman yang berkembang dan teknologi yang digunakan. Selagi tidak melanggar prinsip dasar ekonomi Islam, tentu tidak menjadi masalah dan itu dibolehkan dalam Islam. Misalnya saja menggunakan online untuk jual beli. Selagi masih ada akad dan kejelasan barang atau jasa yang ditawarkan serta jelas halal haramnya barang tersebut, maka ulama-ulama memperbolehkan. Selanjutnya yaitu ada ke C, ekonomi Islam sebagai rangkaian sistem kehidupan. Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas, dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan Islam bahwa kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada setiap makhluknya tersebut untuk nanti dimintai pertanggungjawaban di akhir kelak. Telah menjadi suatu ketetapan dan kehendak Allah bahwa manusia diciptakan juga sekaligus diberikan tuntunan hidup agar dapat menjalani kehidupan di dunia sebagai hamba Allah untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya dan disempurnakan ajarannya melalui nabi terakhir yaitu Muhammad SAW adalah merupakan suatu sistem kehidupan yang bersifat integral dan komprehensif, mengatur semua aspek kehidupan manusia agar mencapai kehidupan.